guys, kembali lagi bersama gua di Kimak Channel. Oke, di video gua kali ini gua mau ngebahas tentang tipe investor menurut profil risikonya. Dan kalian yang baru masuk dunia saham atau dunia investasi, wajib tahu profil risiko ini ya guys. Supaya kalian tahu profil risiko kalian itu ada di profil risiko yang mana. Tapi sebelum masuk ke dalam pembahasannya, gua mau minta tolong ke teman-teman untuk bantu subscribe, like, share, dan komen ya guys, untuk di video gue yang ini dan video-video gue yang lainnya, supaya channel ini bisa berkembang ke depannya dan bisa selalu memberikan informasi yang bermanfaat buat kalian semua ya guys. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita masuk ke dalam pembahasannya ya, tapi setelah yang satu ini ya guys. Oke, kita masuk ke dalam pembahasannya, yaitu investasi. Kita berbicara tentang investasi. Investasi kini memang menjadi tren di kalangan anak muda, karena mereka mulai menyadari pentingnya investasi sejak dini, demi kelangsungan hidup di masa depan. Tapi sayangnya, banyak di antara mereka yang terjebak ke dalam skema FOMO, Fear of Missing Out, akan takut ketinggalan tren sehingga mereka ikut berinvestasi hanya demi ikut-ikutan. Padahal, investasi itu tidak hanya sekedar buang uang saja. Perlu ada pertimbangan yang cukup matang sebelum masuk ke dalam situasi atau permainan investasi ini. Salah satu hal yang harus dipertimbangkan adalah profil risiko atau ketahanan seseorang dalam menghadapi naik turunnya harga aset atau suatu investasi kalian dalam jangka waktu pendek maupun dalam jangka waktu yang panjang. Oke, kita langsung masuk aja ke tipe-tipe investornya ya. Tipe-tipe investor. Jadi setiap orang itu tentunya itu memiliki profil risikonya berbeda-beda. Tapi secara garis besar terdapat 3 tipe investor menurut profil risikonya. Berikut ini penjelasan lengkap tentang 3 investor menurut profil risikonya. Yang pertama itu adalah investor konservatif. Investor tipe konservatif ini adalah investor yang paling anti terhadap risiko pengurangan modal investasi. Investor tipe ini cenderung memiliki instrumen investasi yang tidak ribet, punya imbal hasil yang stabil, dan risikonya rendah. Tipe konservatif cenderung banyak ditemui para investor pemula yang masih baru belajar investasi. Instrumen investasi yang cocok untuk tipe ini adalah contohnya seperti investasi reksadana pasar uang, investasi emas, dan investasi deposito atau segalanya. Hal ini karena terdapat 3 instrumen tersebut dapat dibeli dengan jumlah modal sedikit, dan investor itu tidak perlu repot-repot lagi mengamati pergerakan harga serta meneliti tentang kinerja perusahaan tersebut. Jadi, risiko investasi di ketiga instrumen ini tersebut juga relatif lebih rendah. Hanya saja, keuntungan yang ditawarkan pun juga rendah. Lalu yang kedua adalah investor moderat. Tipe investor moderat ini adalah investor yang sudah berani mengambil risiko, asalkan risiko itu tidak signifikan atau tidak terlalu signifikan banget. Biasanya investor tipe ini sudah memiliki rencana tentang apa yang dia lakukan dengan aset investasi miliknya dan mau belajar investasi lebih lanjut. Jadi, jika kalian itu adalah salah satu investor tipe moderat ini, maka instrumen yang cocok untuk kalian itu contoh itu seperti reksadana pendapatan tetap ataupun reksadana campuran. Kalaupun Anda ingin berinvestasi di luar reksadana, kalian bisa memilih saham yang harga per lembarnya itu rendah atau obligasi yang dirilis oleh pemerintah seperti ORI atau Sukuk Retail. Instrumen-instrumen di atas itu menawarkan tingkat imbal hasil dan risiko yang lebih tinggi dibandingkan reksadana pasar uang maupun deposito. Selain itu, modal yang perlu dikeluarkan untuk membeli instrumen investasi di atas juga lebih relatif tidak besar. Oke, lalu kita masuk yang ketiga, investor yang agresif. Tipe investor agresif ini kebalikan dari tipe investor moderat.
Artinya itu adalah investor jenis ini tuh sangat menyukai dengan namanya resiko dan tidak masalah jika pokok modal investasi yang mereka keluarkan itu berkurang. Mereka umumnya adalah investor berpengalaman yang sudah terbiasa mengamati perubahan harga instrumen investasi dan memiliki pengetahuan yang cukup terhadap hal-hal terkait investasi. Adapun instrumen investasi yang cocok untuk investor tipe ini adalah contohnya itu reksadana saham ataupun saham itu sendiri yang memiliki harga per lembar tinggi atau fluktuasi tinggi. Dan contoh lainnya itu seperti cryptocurrency juga bisa, dan sebagainya. Baik saham, cryptocurrency, ataupun bahkan forex itu adalah instrumen yang menawarkan tingkat imbal hasil yang tinggi tetapi memiliki risiko yang tinggi juga. Sebab harga instrumen ini bisa berubah drastis hanya dalam hitungan hari, bahkan per jam, bahkan per detik pun bisa bergerak harganya. Jadi siap-siap mental aja kalau kalian udah di tipe yang agresif ini. Untuk mengetahui profil resiko kalian, coba tanyakan kepada diri kalian sendiri. Apakah kalian bisa biasa saja saat melihat harga sebuah saham atau sebuah investasi kalian turun dari 1000 per lembar menjadi 500 per lembar atau juga sebaliknya. Oke, selanjutnya itu manfaat dari kalian itu mengetahui profil resiko kalian itu, manfaatnya itu apa sih sebenarnya? Nah, untuk mengetahui profil resiko ini itu adalah hal yang sangat penting untuk kalian yang mulai masuk ke dalam dunia saham atau dunia investasi. Karena profil resiko itu akan membantu kalian menemukan instrumen investasi aman dan cocok dengan karakter kalian. Apabila karakter kalian itu adalah orang yang tidak suka belajar statistik atau matematika dan gampang panik, tentu tidak akan pas jika kalian mulai berinvestasi dengan Bitcoin atau mata uang kripto lainnya. Sebab untuk bisa membeli suatu Bitcoin itu, kalian perlu modal besar dan modal Anda bisa saja hilang begitu saja dalam hitungan detik, menit, bahkan per jam dalam sekejap mata bisa hilang. Jadi kalian harus siap mental apabila kalian udah mau masuk ke dalam dunia cryptocurrency. Selain itu, investasi di mata uang itu, uang kripto ini maupun saham juga memerlukan analisis yang dinamakan teknikal dan fundamental, yang mana kedua-keduanya sama-sama menggunakan data statistik dan logika matematik. Disadari atau tidak, perubahan harga instrumen investasi yang seringkali tajam dan mendadak dapat secara langsung berpengaruh terhadap kondisi psikologis seseorang. Nah, apalagi kalau kalian itu tidak mengetahui profil resiko diri kalian masing-masing, nah, itu akan mengorbankan banyak hal untuk berinvestasi. Selanjutnya itu adalah cara untuk mengetahui tipe investor. Jadi, jika kalian itu adalah tipe yang suka akan langsung mencairkan dana ketika harga saham turun atau investasi kalian turun sebesar itu, atau langsung buru-buru membeli jika kalau harganya naik 50% kalian langsung buru-buru jual atau membeli, maka kemungkinan besar kalian itu bukan tipe investor yang agresif. Karena itu artinya kalian itu tidak ingin kehilangan kesempatan mendapatkan keuntungan maksimum, tapi takut jika modal investasi kalian itu menguap atau menghilang. Sebaliknya, apabila kalian itu sangat menyukai risiko, tidak mudah panik, santai, slow apabila terjadi penurunan di bawah 50%, di atas 60% gitu, tapi tetap tenang, nggak panik. Nah, itu dapat mengamati pergerakan harga, maka kalian itu bisa disebut dengan investor tipe yang agresif. Nah, selanjutnya itu cara memilih instrumen menurut profil resikonya. Instrumen-instrumen investasi di atas itu adalah instrumen investasi yang direkomendasikan untuk dibeli sesuai dengan profil resikonya. Namun, ada banyak instrumen investasi lain di luar reksadana, saham, dan obligasi yang bisa aja kalian jelajahi seperti EBA atau efek beragun aset, atau ETF, Exchange Trend Fund, dan lain sebagainya. Nah, apabila kalian tertarik untuk membeli instrumen-instrumen tersebut atau masih bingung bagaimana cara membeli instrumen investasi berdasarkan profil risikonya, maka kalian bisa melakukan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, lihat grafik pergerakan harga sebuah instrumen investasi.
Grafik pergerakan harga sebuah instrumen investasi, entah itu harga saham maupun reksadana ataupun investasi lainnya secara tidak langsung, itu dapat menggambarkan tingkat risiko instrumen tersebut. Jika ada benjolan-benjolan atau lembah-lembah besar pada grafik, nah, maka tingkat risiko investasi di instrumen itu tinggi. Sebaliknya, kalau ada benjolan-benjolan dan lembah-lembah kecil saja, maka risiko investasinya itu rendah. Lalu yang kedua adalah pahami model bisnis perusahaan atau instrumen investasi yang kalian akan beli. Setiap bisnis itu pasti memiliki peluang dan tantangannya tersendiri, sehingga tingkat risiko investasinya juga pasti berbeda-beda. Pahami hal ini kalau kalian yakin dengan instrumen investasi yang kalian pilih. Lalu yang ketiga adalah bedah laporan keuangan emiten atau perusahaan sekuritas yang kalian pilih. Selain model bisnis, beberapa variabel keuangan dapat membuat investasi di sebuah emiten atau menggunakan jasa sebuah perusahaan sekuritas jadi lebih berisiko. Seperti rasio utang terhadap ekuitas perusahaan tersebut atau rekam jejak keuangan perusahaan tersebut yang kurang baik selama beberapa tahun. Khusus investasi reksadana, kini kalian itu tidak perlu pusing lagi memilih instrumen investasi karena beberapa aplikasi agen reksadana itu sudah menyediakan robot trading yang siap untuk memberikan rekomendasi reksadana sesuai dengan profil risikonya. Jadi kalau kalian mau lihat aplikasi reksadana yang gua pakai atau aplikasi yang biasa gua pakai untuk membeli reksadana, kalian bisa langsung lihat di video gua yang ini ya. Jadi jangan lupa juga ditonton video ini. Jadi biar kalian gak bingung gimana cara membeli reksadana itu menggunakan aplikasi yang gua pakai. Nah, oke, selanjutnya itu gua mau ngambil kesimpulan dari secara keseluruhan apa yang udah gua jelasin tadi. Kesimpulan yang gua ambil itu adalah terdapat 3 tipe investor berdasarkan profil risikonya yang harus dipahami oleh seseorang yang baru masuk ke dalam dunia investasi ataupun dunia saham, yaitu yang pertama adalah investor yang konservatif, yang anti risiko atau yang paling mengambil risikonya itu paling rendah. Terus yang kedua adalah investor moderate yang cukup berani menghadapi risiko tapi sedang-sedang aja. Lalu yang ketiga itu adalah investor yang agresif yang mampu menghadapi risiko yang tinggi. Jadi dia berani untuk mengambil risiko yang lebih tinggi. Ketahuilah, kalau jenis investasi seperti apa Anda sebelum memulai investasi supaya investasi Anda itu menguntungkan. Jadi sebelum kalian memulai investasi itu tentukan dulu profil risiko kalian itu ada di mana? Ada di moderate kah? Ada di agresif kah? Ada di bagian konservatif kah? Nah, kalian harus tentuin itu, baru kalian bisa masuk ke dalam dunia investasi. Supaya kalian udah tahu nih batas risiko yang berani gua ambil itu sampai sebatas mana sih batas kerugian yang bisa gua terima. Nah, itu saran dari gua ya. Oke, mungkin itu semua penjelasan dari tipe investor menurut profil risikonya ya. Semoga apa yang gua kasih bisa memberikan pandangan ke kalian ya guys. Dan semoga kalian juga bisa menentukan profil risiko kalian masing-masing ya, sesuai dengan profil risiko yang kalian inginkan. Dan jangan lupa juga kalian tulis komentar teman-teman ya untuk di video gue yang ini, dan tuliskan profil risiko yang dimana profil risiko yang kalian berani ambil ya. Oke, sekali lagi gue mau minta tolong ke teman-teman untuk bantu subscribe channel ini, like, share, dan komen ya untuk di setiap video-video yang gue buat dan video gue yang ini ya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, gue minta maaf. Oke, see you the next video. See you and bye guys.